lagi aku dan bintang tamu kita. Aku Vina. Kita akan membahas seputar prestasi Vina di Porjar. Vina baru saja mendapatkan juara di Porjar tahun 2024-2025. Vina dapatkan juara 1 dalam atletik lari. Ini Vina mendapatkan juara 3 dalam atletik lari di 2025. Kok bisa kamu masuk ke dalam dunia atletik? Jadi awal mulanya aku masuk dunia atletik itu pas aku SD. Nah pas SD aku tuh dipilih acak sama gurunya, jadi aku dipilih. Nah aku dari situ aku tuh mulai latihan terus sampai lulus, masuk ke SMP 5, nemu ekstra atletik, jadi aku ikut join juga. Nah, ceritain dong pengalaman kamu ikut lomba atletik dan membawa pulang medali. Nah jadi awalnya itu aku tuh ikut latihan aja sama pelatih. Nah pelatihnya tuh nyaranin buat aku ikut lari 800 meter. Di sana aku kayak putus asa gitu, ragu karena nggak bisa deh, kayaknya 800 meter tuh terlalu jauh. Aku tuh nggak bisa lari yang jauh banget. Nah terus paksa akhirnya lomba tiba. Nah di lomba tuh aku tuh agak gemeter gitu, mulai musuh-musuhnya yang tinggi sama yang nggak bisa deh pokoknya dijelasin. Nah terus aku tuh lari. Nah pelatihku tuh masih tahu kalau buat ayo bisa dah, akhirnya dapat juara 1. Meter tuh ya, gimana sih cara kamu ngatasin di meter itu? Nah dengan nganggap semua lawan itu kayak ya udah sama kayak kita, kayak patung aja anggapnya. Nggak apa-apa tinggi anggap aja kayak ya udah kita lari aja gitu. Di situ pas kita lari tuh kita nggak dengar suara apa-apa, jadi kita tuh kayak ditutup telinganya, jadi ya udah nggak apa-apa, lari aja. Ya. Keren. Kamu bilang kamu perlu tinggi kan? Gimana sih strategi kamu tuh biar bisa dapat juara itu loh? Oh strategiku tuh simpel. Nah awalnya tuh kita tuh lari itu kan 2 putaran. Nah 2 putaran tuh putaran pertama tuh kita hati-hati aja ikutin musuh dari belakang. Nah pas sudah putaran pertama nih udah bunyi bel teng gitu kan. Terus di sana tuh mulai ningkatin langkah gitu loh buat naik terus. Nah pas lagi 100 meter tuh langsung kita salib musuhnya, karena musuhnya kan di awal udah cepet duluan gitu. Capek nggak sih, Vin, latihan itu? Capek banget sih, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya hasilnya dapat emas sih nggak apa-apa ya, capek. Banyak nih yang bilang jadi atletik itu nggak cuma harus berfisik kuat kita. Nah gimana sih cara kamu mengatasi itu biar terus stabil apalagi pas tanding? Oh jadi cara ngatasinnya tuh simpel banget. Nah kalian tuh tinggal mikir aja di dalam diri kalian tuh bahwa lawan-lawan tuh setara sama kalian. Terus bilang ke diri kita tuh bahwa kita tuh bisa. Jadi berusaha aja dulu. Juga kalau misalkan lomba nih, pas kemarin nih misalkan lomba kan, itu dapat dukungan dari orang tua nggak? Dapat banget, 100% didukung. Dari pelatih juga 100% didukung. Nah sih perasaanmu pas ikut Porjar mewakili sekolah? Nah perasaanku tuh senang, itu deg-degan, takut, sama sedih. Sedih sih karena aku awalnya tuh mau ikut bultang, tapi di bultang aku nggak lulus seleksi, jadi aku dipilih jadi atletik. Tapi kamu dapat hasil memuaskan sih, apalagi ini kan juara 1 ya. Gimana sih cara kamu ngatur jadwal kamu latihan, belajar, sekolah? Caranya tuh membagi waktu ya teman-teman. Nah bagi waktunya itu misalnya kita sekolah sampai jam 3. Nah latihannya itu dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Kamu capek nggak? Capek banget, tapi nggak apa-apa. Soalnya dapat hasil yang memuaskan itu ya. Dapat juara nih, berarti kan ada perubahan tuh. Apa sih perubahanmu pas dapat juara? Coba ceritain. Jadi perubahan aku dapat juara tuh aku lebih giat lagi latihan. Jadi kayak latihan kan dulu latihan tuh pasti seminggu cuma sekali kan, tapi sekarang tuh latihan bisa seminggu 3 kali 4 kali gitu, biar dapat emas lagi. Lihat gimana sih perbedaan kamu udah apa sih perbedaan kamu latihan sendiri sama latihan diajarin sama pelatih? Perbedaannya itu sangat jauh ya. Jadi kalau misalnya latihan sama pelatih itu kita tuh serius banget, kayak istirahat tuh pasti ada waktunya. Nah itu kalau misalnya latihan tuh nggak boleh kayak males-malesan, nggak boleh. Kalau sendiri tuh kita tuh bebas mau
ada teman kayak misalnya kan di atletik tuh banyak tuh misalnya 19 orang, nah 19 orang tuh ikut latihan tapi nggak didampingin pelatih aja. Keren ya. Susah nyari Susah lari dari kenyataan apa lari belajar kamu? Oh, lebih susah lagi mengejar kenyataan sih guys. So itu ya soalnya kenyataan tuh sangat sulit digapai. dibandingkan dia ya. Kalau dia tuh lumayan gampang lah digapai ya, kayak ya udah tinggal ambil aja. Kalau kenyataan nggak bisa. Kenapa sih yang paling berkesan saat kamu perjalanan kemarin? Ada hal lucunya nggak? Ada hal lucunya guys. Nah, aku pas latihan hamil 2 hari lomba nyium tangan teman-teman. Sakit banget, cedera di sini. Untungnya bisa dapat juara 3 ya, sebenarnya. Apa sih latihan favorit kamu selama persiapan? Latihan favorit aku tuh daya tahan guys, kayak lari muterin lapangan tuh selama bisa 30 menit sama 35 menit. Gimana sih kamu menjaga stamina pas pelajar kemarin tuh? Oh, cara jaga stamina menurut aku nih ya. Nah, tipsnya itu kalau misalnya kalian kan lomba tuh pasti kan gini, seminggu tuh lomba. Nah, tergantung misalnya kalau kalian lombanya di hari Selasa, jadi hari Senin tuh kalian tuh cuma cukup datang, ambil konsumsi pulang aja atau nggak dukung teman-temannya biar bisa ada istirahat gitu loh di rumah, biar stamina kita tuh stabil buat lomba besok di hari Selasanya gitu. Di atletik itu berarti bukan cuma hanya lari doang, berarti ada Banyak banget, ada gini ya kan, kalau peluru, lembek, lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, terus ada lari sprinter yang Kamu nggak harus tertarik sama yang lain gitu? ya, ada sih lari aja, lari di hati. Tapi kamu mengatur pola makan kamu sebelum pertandingan. Oh, jangan kayak nggak boleh makan bakso, itu nggak boleh, mie ayam ya, karena itu buat stamina kita turun gitu loh. Kita harus makan yang sehat kayak sayur-sayuran gitu. Makan nasi boleh, makan nasi tapi jangan berlebihan aja biar BB kita nggak naik gitu loh. Kalau misalnya naik tuh bakalan susah, larinya berat dia, kaki kita tuh berat dia lari gitu. Terus siapa sih Fix yang paling berperan dalam mendukung prestasi kamu? Yang ada 2, itu pelatih sama orang tua. Kalau orang tua tuh ngedukung buat kita buat ikut, kalau pelatih tuh dukung kita buat latihan terus biar bisa dapat juara. Nah, sih kamu tuh hampir jelas dari yang itu. Pernah banget nyerah, itu pernah pas dekat-dekat mau lomba tuh aku pernah nyerah karena latihan tuh capek banget, sumpah demi Tuhan capek banget. Jadi aku pengen nyerah tapi aku ingat kalau misalnya lagi bentar lomba, jadi aku nggak mau nyerah. Dan gimana cara atasinya? Mengatasinya itu dengan menanamkan di diri kita tuh bahwa kita bisa buat ngatasin semua kecapean ini. Keren. Sih yang paling kamu syukuri dalam perlombaan ini? Ya aku syukurin tuh aku bisa dapat juara 1 sampai juara 3. Tapi pas dapat juara 3-nya aku kayak kurang bersyukur gitu loh. Harusnya aku bisa dapat juara 1, tapi karena cedera ini dah dapat juara 3, tapi nggak apa-apa. Ada nggak sih pelajaran yang berharga dalam lomba ini? Ada, kita nggak boleh pantang menyerah guys kalau mau dapat hasil yang maksimal. Kamu pengen nggak sih melanjut atletik itu sampai tingkat nasional? Pengen banget gitu pokoknya. Pengen banget aja bisa mewakili Indonesia, ya melawan semuanya, melawan negara-negara lain. Saya pasti menang. Kalau sama gimana sih rasanya kamu membawa nama SMP 5 ini di ajang perlombaan ini? Bangga sih pastinya, sama kayak bahagia banget bisa bawain nama SMP Negeri 5 Denpasar ini di lomba ini. Apa sih harapan kamu ke depannya untuk program tahun 2026? Apa sih strategi kamu? Harapan sih semoga ya di 2026 tuh performa aku tuh naik lagi, terus bisa dapat medali emas. Strategiku sih banyak-banyak latihan sama takut-takutin musuh. Takut-takutin musuh nggak? biar musuhnya takut, kayak minder gitu ngelihatnya, kayak jadi dia tuh deg-degan, bakalan larinya bakalan lambat dia. Apa sih pesan kamu untuk siswa-siswi SMP Negeri 5 Denpasar? Pesanku tuh semoga siswa-siswi SMP Negeri 5 Denpasar tuh berprestasi di bidang akademik maupun akademik. Semoga kalian tetap semangat ya mengejar prestasi, jangan pantang menyerah. Oke? Motivasi kamu itu kayak semangat. Motivasi aku itu kita tuh jangan pantang menyerah, tetap semangat dan tetap berusaha. Tidak ada hasil yang bagus
setuju. Sampai jumpa di episode 8. Aku Airi. Aku Lohayu. Jika